Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang hadir baru 12 ya. Yang mohon yang lain diberitahu agar bisa segera gabung di di Zoom meeting ini ya, supaya nanti yang lain tidak ketinggalan ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bagi yang non-muslim, silahkan doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Semoga perkuliahan pagi hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini ya, tentunya mengenai materi pendidikan Pancasila. Nah, mengenai tugas, ini kan masih ada beberapa yang belum ya. Berarti kalau hari ini maju 1, berarti tinggal sisa kurang lebih berapa ya? 4 atau 3 ya? 4 ya kalau nggak salah ya? Bener ya? Halo? Yang belum maju berarti sekitar 4 ya? Iya, Pak. Oh iya. Yang maju hari ini sudah siap ya? Sudah siap? Kalau memang sudah siap, saya persilahkan kepada seluruh kepada kelompok yang maju pada pagi hari ini, saya beri akses untuk men-share screen ya. Nah, ini yang akan screen siapa ini? Saya, Pak. Mas. Nah. Oke, saya persilahkan langsung di sini. Dan nanti saya mohon seperti biasanya diskusi, silahkan yang lain yang belum bertanya, mungkin yang belum pernah sama sekali dari awal sampai pada UTS kemarin, saya mohon bisa berperan aktif, karena nanti juga akan untuk tambah nilai saudara semua ya. Oke, langsung saja dimulai, Mas. Ini on cam ya, Pak? Ya, silakan. Oke. Halo, Mas Cesar. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Hari ini saya akan presentasi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Yang pertama ada pengertian Pancasila. Dasarnya dulu pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Jadi Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Nama Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata yaitu panca, dan sila, yang berarti prinsip atau asas. Setiap sila tersebut memiliki lambang yang terdapat dalam burung Garuda. 5 simbol yang terdapat dalam burung Garuda ialah bintang, rantai, pohon, kepala banteng, padi, dan kapas. Ada pengertian filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat juga bahwa Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah atau Arab dan filosofi Inggris berasal dari bahasa Yunani filosofia. Filsafat Pancasila juga memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan sikap, tingkah laku, serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, bangsa, dan bernegara untuk bangsa Indonesia. Tujuan filsafat Pancasila satu, untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Allah Yang Maha Kuasa. Yang kedua, menjadi bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia, untuk dapat berada dalam kaitannya HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Keempat, untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Yang kelima, menjadi negara nasional dan cinta tanah air Indonesia. Berikutnya ada fungsi filsafat Pancasila. Fungsinya sebagai pandu bangsa Indonesia, menjadi falsafah hidup bangsa sebagai dasar negara. Berikutnya pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya. Kita membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu tentang hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, dan dengan masyarakat bangsa. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Tisha Mentari. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan. Selanjutnya ada karakteristik Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian yang disusun secara hierarkis. Yang kedua, tiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Yang ketiga, di antara sila-sila Pancasila ada hubungan yang saling mengikat antara yang satu dengan yang lain, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang kemudian prinsip-prinsip yang terkandung filsafat Pancasila. Yang pertama ada kausa material, diambil dari nilai sosial budaya Indonesia. Prinsip Pancasila digali dari nilai dan norma yang ada di dalam bangsa Indonesia, bukan berasal dari bangsa yang lain. Yang kedua ada kausa formalis, tercantum resmi dalam UUD 1945. Pancasila terdapat di dalam pembukaan 1945, sehingga menjadikan keberadaannya resmi atau formal karena telah memenuhi syarat kebenaran formal. Kemudian, kausa efisiensi. Rumusannya tepat dengan bangsa ini, yaitu ketepatan segala hal yang dilakukan oleh BPUPKI dan PPKI dalam merancang dan merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian kausa finalis, isinya sesuai dengan tujuan, yaitu segala rumusan Pancasila berhubungan dengan tujuan dari keberadaan Pancasila itu sendiri. Kemudian, nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama, Pancasila sebagai sebuah substansi. Artinya, dalam pengembangan Pancasila harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Ada 3 nilai yang harus diperhatikan dalam Pancasila, yaitu nilai dasar, nilai praktis, dan nilai material. Pancasila juga sebagai sebuah realita. Kemudian menjaga toleransi. Terkait karakteristik ini, contoh filsafat Pancasila yang bisa diterapkan dalam keseharian kita adalah menjaga toleransi antar individu dan kelompok. Kemudian menjaga kerukunan umat beragama. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib untuk menganut agama yang dipercayai. Dalam menganut agama tersebut, kita juga berkewajiban untuk menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan dari agama itu. Kemudian, contoh kasus penyimpangan filsafat Pancasila, yaitu adalah gaya hidup hedonisme. Apa sih hedonisme itu? Hedonisme itu adalah cara pandang untuk hidup dengan penuh kesenangan. Jadi hedon itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya senang, bahagia, bebas, emosi, lepas dari beban dan tekanan hidup. Sedangkan akhiranisme berarti pandangan, pemahaman, atau sifat yang melekat pada kata yang diikutinya. Dengan demikian, hedonisme sebagai kata idealisme, nasionalisme, dan sebagainya. Hedonisme merupakan paham atau pandangan tentang hidup bersenang-senang. Hedonis berarti orang-orang yang ingin hidup hanya senang-senang dan bahagia saja. Mereka ingin mengabaikan kesedihan atau emosi yang tidak menyenangkan hatinya. Kemudian, ciri-ciri hedonisme. Jadi, ciri-cirinya itu, orang hedonisme itu biasanya cenderung lebih egois. Hanya kebutuhan pribadinya yang ingin dipenuhi, tidak peduli dengan kebutuhan orang lain. Secara otomatis, kecerdasan sosialnya juga menurun. Dengan ketiadaan empati terhadap lingkungan sosial, orang yang hedonis hanya fokus pada kebutuhan pribadi. Prioritasnya terpusat pada diri sendiri, selalu berusaha memenuhi kebutuhan diri, baik yang benar-benar dibutuhkan atau sekedar memenuhi keinginan saja. Kedua, orang terkena gaya hidup hedonisme biasanya cenderung nekat, meskipun hidupnya pas-pasan, tetapi selalu memaksa kebutuhan hidupnya. Kasus penyimpangan hedonisme ini sering dialami oleh mahasiswa atau mahasiswi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Ada pertanyaan? Ada yang